Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani semua. Kita jumpa lagi di channel Peternak dan Bertani Tak Pernah Rugi. Seperti biasa sahabat tani semua, mudah-mudahan semua sahabat tani selalu diberi kesehatan dan kekuatan dalam setiap aktivitas dan usaha kebaikan sahabat tani semua. Dan di sini kita sedang berada di lahan yang nantinya akan ditanami tanaman melon yang direncanakan akan panen di awal bulan puasa untuk menyambut bulan puasa atau bulan Ramadan. Sahabat ini semua, ini kita lihat ini sudah siap tanam, dan di sini ternyata sudah ini dilakukan penanaman ya. Ini secara bahasa Jawanya itu kelidian atau penanaman tidak disemai dulu, jadi langsung dimasukkan ke dalam lubang tanam. Kemudian dikasih penutup dengan menggunakan ini pasir untuk menutupi kelembapan. Ini kita lihat itu sudah ada yang muncul untuk benih tanaman melonnya, itu sudah mulai berkecambah ya. Ini teknis ini memang lebih menyingkat tenaga dan waktu, dan juga biaya operasional untuk penyemaian ya. Tetapi semua ada kelebihan dan kekurangan. Jadi untuk sistem tanam ini, tanaman melon ini ya, tetap kita harus melakukan ini pemeraman sehingga nanti akan lebih cepat tumbuhnya, muncul itu kecambahnya, baru kita masukkan, kemudian kita tutup dengan menggunakan ini tadi pasir yang lembab ya. Dan perlu juga sahabat tani ketahui, untuk penanaman sistem ini, untuk bibitnya tetap ini kecambahnya yang bakal akarnya itu harus tetap berada di bawah ini ya. Jadi apabila terbalik tentu akan lebih lama dan kadang juga akan gagal tumbuh, karena yang menjadi bakal daun itu akan bisa membusuk ya. Apabila cekaman air yang ada di dalam tanah ini cukup tinggi, makanya di sini kita menggunakan ini pasir ya, supaya bisa menyerap air nantinya ya, tidak terlalu tinggi cekaman airnya. Kemudian untuk sistem tanam ini ya, sistem tanam benih langsung ini, kita harus mempunyai cadangan nanti untuk penyulaman ya. Jadi kita harus melakukan penyemaian juga, tapi tidak banyak. Tadi kita siapkan untuk penyulaman sekitar 10% dari total bibit ya, atau bisa lebih, tergantung dari insting sahabat tani semua. Dan kemudian yang kedua, sistem tanam ini cukup berisiko ya, karena apabila masih tumbuh kecil kemudian termakan hama, otomatis dia akan mati atau tidak akan tumbuh. Tetapi dengan sistem ini sahabat tani semua, ini bisa memangkas biaya operasional yang cukup tinggi, yaitu biaya penyemaian, biaya pengisian polybag, dan banyak yang lain. Dan untuk sistem ini perlu juga penting untuk ditambahkan ini ya, insektisida yang digunakan untuk menghalau datangnya hama biasanya diberikan sejenis furat dan tabur
ataupun regen tabur di setiap lubang tanam beberapa gram ya. Biasanya kita cukup menggunakan 1 jimpit ini ya di setiap lubang tanamnya, itu untuk menghalau hama yang akan mendekat saja, dan juga untuk mengantisipasi serangan dari nematoda. Ya sahabat tani semua, nah, kita lihat tadi ada beberapa tempat yang terbakar ya, seperti itu ya. Ini biasanya karena pelubangannya ini mendadak ini biasanya, jadi ini dilubang di lahan setelah dipasang mulsa, kemudian baru dilakukan pelubangan mulsa. Kadang apabila cuaca sangat panas, itu apinya bisa membakar beberapa bagian itu bila tidak hati-hati ya. Dan untuk pemasangan ajir itu di sini biasanya bisa kita lakukan setelah atau sebelumnya, karena biasanya ini pemasangan ajir ini bisa dilakukan dengan step by step ya. Nah, di sini bahasa Jawanya disebut nyicil, mencicil. Jadi pemiliknya bisa memasangnya tiap hari sambil mengamati bagaimana pertumbuhan dari tanaman melon tersebut. Nah, di sana kerjanya sedang melakukan sarapan. Yuk kita coba untuk mendekat ke pemiliknya. Dan untuk sahabat tani semua, kita pribadi saat ini tidak melakukan penanaman ya, hortikultura, melon, cabai, bawang merah ataupun yang lain ya. Kita saat ini masih istirahat. Insya Allah tahun depan kita akan mulai lagi. Ini banyak yang tersulut api, merembet beberapa bagian. Dan di tempat kita memang untuk bulan puasa itu cukup banyak yang menanam, karena biasanya pada bulan puasa, awal-awal puasa itu harga tanaman, harga buah melon itu cukup baik dan kadang juga cukup tinggi. Biasanya yang menjadi itu ya untuk bulan puasa, awal bulan puasa dan akhir bulan puasa sampai lebaran, itu harga buah melon cukup lumayan bagus. Baiklah, ini sedang melakukan sarapan semua. Sarapan Pak Gun. Nggih, kecakne. Nggih. Nggih saestu. Nggih. Niki napa Pak Gun pine Pak Dong? Pine napa? Amanda. Makane nggih ayu-ayu ngeten. Amanda, pinten sapek? Kalih atus langkung. Oh, 180. Oh, ini silih gasal atus nggih. Tahan virus Pak Gon. Jadi ini benihnya Amanda. Nggih, kecakan saestu. Harganya 180 untuk 500 biji. Nah, seperti ini dikecamkan. Kita angkat dulu ya. Setelah selesai sarapan nanti seperti apa prosesnya akan kita ikuti. Oke, ya ini sahabat tani semua, proses penanaman benih melon. Nggih. Teki, Pak. Nggih.
Nggih lho Bu. Nggih. Mas. Nah niku Pripun? ditusuk dulu. Nah, calon akarnya berada di bawah, jangan di atas. Nanti kalau di atas kejungkel-jungkel gitu. Nah, diairi dulu sahabat tani semua. Kemudian nanti selanjutnya setelah dimasukkan benih, kemudian ditutup dengan menggunakan pasir yang lembab. Nggih. Nang YouTube. Ini putih yang nguruki mungkin. Ah, niki. Ini seperti ini kita lihat sahabat tani semua. Nggih, pas mulsane gilap. Nah. Pun Bu nggih, matur suwun gambare. No. Ada kabeh. Ya, sahabat tani semua, seperti itu tadi proses penanaman menggunakan benih. Cukup simpel. Dan ini kita lihat penggunaan mulsa grenjing ya, yang mengkilap ini. Ini jenisnya ada dua. Yang pertama adalah grenjing biasa. Itu biasanya dia mudah sobek. Tapi untuk plastik mulsa yang ini dia lebih lentur. Nah, tapi untuk yang satunya itu harganya di bawahnya, dia tidak fleksibel, jadi dia lebih mudah untuk robek. Tapi untuk mulsa ini berbahan hampir seperti dengan yang mulsa hitam perak ya. Untuk di daerah kita ini memang petani lebih condong untuk menggunakan mulsa ini karena pantulan sinarnya yang cukup terang ini ya. Ini bisa mengusir hama, itu yang dimaksudkan petani di sini. Dan apabila memang tingkat perkembangan hama cukup tinggi, ini akan terjadi perbedaan yang cukup signifikan penggunaan mulsa hitam perak dan penggunaan mulsa yang perak seperti ini ya, yang sangat hitam ini, yang sangat mengkilap ini. Jadi seperti itu tadi sahabat tani semua, mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat tani semua. Cara penanaman tanaman melon ini tadi benihnya Amanda ya, dari kapal terbang. Ini mudah-mudahan bisa sukses. Nanti akan kita upload seperti apa perawatannya. Insya Allah kita akan rutin mengupload perawatan tanaman melon ini, seperti apa perkembangannya hingga panen nanti. Salam sukses semua untuk sahabat tani, tetap semangat, jangan lupa untuk terus bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.